rumusnya sigma F sama dengan nol. Ini ya. Kalau benda ini dia tidak punya percepatan atau dia konstan, entah itu konstan diam, konstan bergerak, maka rumusnya sigma F sama dengan nol. Nah, kalau benda itu punya percepatan, maka rumus gayanya yaitu F sama dengan M kali A. M itu massa, A itu percepatan. Kemudian kalau benda itu memberikan aksi, dia akan mendapatkan reaksi. Contohnya ketika kita mendorong sebuah dinding. Nah, kita mendorong dinding dengan gaya katakanlah 10 Newton. Maka kalau benda itu dinding itu masih dalam kondisi diam, maka kita akan mendapatkan gaya reaksi yang besarnya sama 10 Newton tapi arahnya berlawanan. Nah, dari hukum Newton ya, tiga ini kita bisa mengaplikasinya ke dalam banyak hal. Contohnya kayak kemarin kita sudah sedikit bahas tentang gaya analisis gaya pada lift ya. Tuh. Ini. Nah, sekarang kita masih tentang gaya juga. Hmm, kemarin sempat bahas gaya normal belum? Belum kayaknya ya. Nah, gaya normal itu termasuk gaya aksi reaksi yang bekerja pada sebuah bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan ya bidang sentuh tersebut. Misalnya ada sebuah box ya, dalam boxnya di bumi punya percepatan gravitasi sehingga punya gaya berat. Nah, karena ada gaya aksi arahnya ke bawah akan ada gaya reaksi. Nah, gaya reaksi ini kita sebut sebagai gaya normal dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Ini gaya normal, kata kuncinya adalah selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, kalau dia dalam bidang miring kayak gini, gaya beratnya tetap arahnya ke bawah, ke bumi. Tapi gaya normalnya dia akan selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, sekarang untuk gaya normal di dalam lift. Contohnya misalnya ada sebuah lift, kita naruh sebuah box di dalam lift. Liftnya ini bergerak ke bawah. Nah, bagaimana rumusan gayanya? Nah, kita analisis. Box ini dia punya gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian punya gaya normal. Kalau ada bidangnya arahnya ke atas. Di sini sistem liftnya ini bergerak ke bawah. Nah, hukum Newton yang kedua tadi, ketika benda punya percepatan, maka rumusnya sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, hukum Newton yang kedua, itu pennya nggak bisa. Nah, sigma F, hukum Newton yang kedua ya. Yes. Sigma F sama dengan MA. F-nya di sini ada berapa gaya kita masukkan semuanya. Ada dua gaya ya.
Pertama gaya berat, yang kedua gaya normal. Nah, yang arahnya searah dengan percepatan lift ini, maka dia bernilai positif. Berarti V-nya positif, N-nya berarah negatif. V kurangi N sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Nih. Kemudian kalau dia dari persamaan ini, kita bisa mencari berapa gaya normalnya ini. Gaya normal itu bisa kita ibaratkan ketika kita berdiri di dalam lift, eh, kaki kita kayak merasa ada tekanan kan ya dari lantai itu. Ketika liftnya turun ke bawah sama bergerak ke atas, tekanan yang eh, kaki rasakan itu lebih besar mana? Saat ke atas. Ya, bergerak ke atas. Itu artinya gaya normalnya dia lebih besar daripada ketika turun ke bawah. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat di sini. V kurangi N sama dengan M kali A. Berarti kan N itu sama dengan V dikurangi M kali dengan A. Berarti V dikurangi. Kalau yang ini, untuk mencari N, ini V-nya kita pilih ruas, jadi kan N sama dengan M kali A ditambah dengan atau MTS. Belum ya, kayak gesek ya. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, ini kita menganalisisnya juga menggunakan gaya normal. Sorry, bukan gaya normal, tapi hukum Newton. Setiap alat transportasi memiliki standar keamanannya masing-masing, seperti kondisi kendaraan dan jumlah beban maksimum yang diperkenankan. Salah satu alat transportasi tersebut adalah kereta api. Gambar di atas menunjukkan gambar kereta yang hanya terdiri dari satu lokomotif dan tiga gerbong. Dikarenakan perbedaan jumlah penumpang di masing-masing gerbong, masa ketiga gerbong kereta menjadi berbeda. Masa gerbong depan adalah 4.000 kg, gerbong tengah 6.000, dan gerbong belakang 5.000. Nah, percepatan yang bisa diberikan mesin lokomotif pada kereta adalah 5 meter per sekon kuadrat, dan tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh penyambung masing-masing gerbong adalah 50.000 Newton. Jika semua gesekan diabaikan, maka penyambung gerbong yang memiliki kemungkinan putus adalah, nah kita analisisnya pakai hukum Newton. Benda ini dia punya percepatan nggak? Punya ya, di sini percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau ada percepatan kayak gini, kita menganalisisnya menggunakan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali dengan H. Nih, sigma F sama dengan M kali A. Nah, eh, eh, kemudian ini kita bagi menjadi tiga benda ya. Gerbong pertama, gerbong kedua, dan gerbong ketiga. Nah, benda ini yang biru sebagai lokomotif, M1 ini gerbong satu, gerbong dua, dan gerbong ketiga. Ini semuanya karena digandeng, maka percepatannya sama kan ya? Percepatannya sama, masing-masing 5 meter per sekon kuadrat. Nah, yang menghubungkan antara lokomotif dan juga gerbong ini kan ada penghubungnya. Nah, penghubung ini anggap saja
dia menggunakan rantai atau apa, dia punya tegangan. Tegangan A, tegangan B, dan tegangan C. Tegangan A ini menghubungkan eh, untuk penghubung antara gerbong satu dan lokomotif. Ini gerbong 2 dengan gerbong satu, gerbong 3 dengan gerbong 2. Nah, kita menganalisisnya meninjaunya satu persatu. Kita mau mencari tegangan di A dulu, penghubung di A. Di sini penghubung ini kan dia punya beban yang dia tarik ada tiga gerbong ya, gerbong satu, dua, dan tiga. Maka masanya adalah total dari M1, M2, dan M3. Totalnya yaitu 1.500. Sebentar. Oke, udah bisa banyak. Eh, nah kita mau mencari TA. Untuk mencari TA, tegangan penghubung ini dia kan punya beban tiga ya, gerbong satu, dua, dan tiga. Sehingga eh, tegangan TA itu kita mencarinya dengan cara M kali A. Sigma F sama dengan M kali A, hukum kedua Newton. Karena dia punya percepatannya. M-nya M total. 4.000 tambah 6.000 jadi 10.000. 10.000 tambah 5.000 jadi 15.000. Itu. Hmm. Ya, dia punya 15.000. Hmm. Ya, 15.000 dekat dengan percepatan. Percepatannya adalah 5. 5 kali 15 berarti eh, 125 ya. 125.000. Nah, tegangannya berarti 120. Nah, karena gaya tegangannya 125.000, ini lebih besar daripada tegangan maksimum penyambungnya, maka dia akan putus. Nah, ini dia TA akan putus penghubungnya karena tegangannya lebih besar daripada tegangan maksimum. Kemudian kita mau mencari tegangan di penghubung B. Nah, dengan cara yang sama, Kak, itu 125 itu dari mana? 15.000 dikali dengan 5. 75.000. Oh iya, sorry, 75 ya. Hmm, Oke, oke. 75 ini kan lebih besar daripada 50 ya. Penghapusnya mana ini? Oke, makasih diingatkan.
Oke. Hmm. Nah, 75 kan lebih besar daripada 50, berarti maka dia akan putus. Nah, sekarang kita cari yang TB. Penghubung B dia punya beban dua gerbong ya, gerbong 2 dan gerbong 3. Ini gerbong 2 dan 3 totalnya adalah 11.000 ya. Dikali dengan percepatannya 5. 11 kali 5 berarti 55. Nah, berarti penghubung B dia terputus enggak? Iya. Ya, terputus ya. Oke. Terus kita cari yang di C. Penghubung C ini dia punya beban satu saja, yaitu 5.000 kilogram. Nah, sigma F sama dengan MA. G-nya berarti 5.000 kali dengan percepatannya 5. 5 kali 5, 25. 25.000 Newton, maka dia terputus atau enggak? Tidak. Tidak. Sehingga jawaban yang tepat kita cari. Penyambung gerbong tengah dan paling depan dia akan terputus. Nah, dengan analisis ini, maka seorang insinyur kereta api membuat penghubung yang paling depan tuh. Oke, kita lanjut. Nah, soal 13, instalasi rangkaian listrik untuk lampu di rumah kebanyakan menggunakan rangkaian campuran seri dan paralel. Lihat gambar ini. Pada gambar A terdapat rangkaian yang terdiri dari satu baterai dan dua lampu. Kedua lampu memiliki nyala dan hambatan yang sama, yakni 2 ohm pada rangkaian tersebut. Kemudian dipasangkan kabel yang hambatan listriknya 0 ohm. Sehingga rangkaian menjadi seperti gambar B. Nyala masing-masing lampu pada rangkaian B adalah akan menjadi hmm, udah dapat materi hukum Ohm kan ya? Hukum Ohm V sama dengan I kali dengan R. V itu tegangan, I itu arus, R itu hambatan. Kemudian rangkaian seri lampu ini kan dia punya hambatan ya, buatnya punya hambatan. Maka kalau kita R seri sama dengan R1 plus R2 plus R3. Kalau paralel sama dengan oh ini rumusnya. 1/R paralel sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Kemudian pada rangkaian lampu kayak gini, semakin besar arusnya,
gambar A sama B ini. Oke, coba kita hitung ya. Atau simulasi, simulasi dulu. Pernah pakai simulasi PET belum? PET. Nih, kan bisa cari di internet, di laptop masing-masing, kata kuncinya ini, PET Colorado. Dia akan muncul. Pilih yang rangkaian listrik DC. Nah, tadi kan pakai baterai DC. Hmm. Nah, coba kita hubungkan. Oke, tadi saya bilang semakin besar arusnya, maka dia akan semakin terang ya. Oke, coba kita hitung dan kita buktikan. Ini ada baterai 9 volt, di sini ada lampu, hambatannya 10 ohm. Arus berapa? Coba kita hitung ya. Arusnya pulpennya mana? Ini enggak kelihatan ya. Kita bisa sambungkan, kita misal baterai ambil di sini, ini kabel, ini lampu. Kita susun seperti ini. Nah, kita coba hitung berapa arusnya sih. Iya, tadi hukum Ohm V sama dengan I kali dengan R. Kalau mau mencari I, berarti I sama dengan V R. I dengan, jadi arusnya berapa? 0,9 ya. Oke.
Suara saya terdengar jelas enggak? Terdengar. Ini. Nah, ini. Kita bisa ukur harusnya. Hmm, Nah, harusnya 0,9. Kalau kita naikkan tegangannya, harusnya semakin besar atau semakin kecil? Makin besar. Semakin besar ya, coba saya naikkan. Nah, harusnya juga akan semakin naik. Nah, ketika harusnya saya naikkan, dia akan semakin terang nih lampunya nih. Nah, kalau saya turunkan tegangannya, dia akan semakin redup. Nah, kayak gini. Ini pengaruh arus terhadap lampunya. Nah, terus kita mau coba susun secara seri dan paralel ya. Oke, kita seri dulu. Oke, coba tebak seri sama paralel lebih terang mana? Para Paralel? Paralel. Oke, coba ya, kita simulasikan. Ini yang seri, ini yang paralel. Nah, kita coba ya. Ini sama-sama kita buat 9 volt tegangannya. Kita coba sambungkan aliran arusnya biar diukur. Nah, ternyata betul ya. Tebakan kalian tadi paralel akan lebih terang. Karena di rumus paralel tadi kan satu per R sama dengan satu per R1 plus satu per R2. Atau kalau kita analogikan, hambatan itu misal kabel ini sebuah suatu jalan, jalan raya katakanlah. Hambatan itu jalannya rusak atau banyak apa itu polisi tidurnya. Nah, ini kalau ada jalan berlubang dua secara seri kayak gini, sama jalannya bercabang, kemudian ada jalan berlubang kayak gini, maka arus apa itu kendaraan yang lewat dia akan lebih cepat yang cabang kayak gini, karena di sini arusnya terbelah menjadi dua. Set, set, ini hambatan satu. Jadi dia punya dua jalan sehingga dia lebih cepat arusnya. Kalau dilakukan seperti itu. Soalnya lagi, jadi kayak rangkaian arus kayak gini, kita analogikan ini suatu jalan. Hambatan itu kayak jalannya berlubang. Sama-sama ada dua lubang. Yang satunya berbentuk seri, artinya setelah ada lubang, depannya ada lubang lagi. Satunya lagi jalannya bercabang, bercabang gini nanti ada lubang lagi, ada lubang. Maka dia akan lebih cepat yang jalannya bercabang kayak gini. Nah, kalau cepat arusnya besar, maka lampunya akan semakin besar.
Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau mendapat lampu yang lebih terang, kita buat paralel. Tapi efeknya, kalau arusnya besar, maka baterainya akan cepat habis. Nah, sesuai kebutuhan nanti. Ya. Terus kita coba apa itu simulasikan soal yang tadi ya. Di Oke, satunya seri, satunya bercabang deh. Saya kasih saklar dulu. Ini yang A tadi, yang B, terus bercabang. Nah, kira-kira lampu yang disusun ini A, yang sebelah kiri sama kanan, bedanya adalah kita coba cek ya. Nah, ternyata lampu yang satunya lagi ini dia tidak nyala karena misalnya ini kayak suatu jalan ya, bercabangnya gini. Satunya lagi dia cabang yang bagian sini ada hambatannya, ada banyak lubang jalannya. Satunya lagi ini jalannya bagus. Maka pengendara akan cenderung melewati jalan yang lebih mulus daripada yang banyak berlubang. Sehingga di sini tidak ada arus yang melewati. Karena tidak ada arus, maka lampunya dia akan mati. Nah, ternyata seperti itu. Hmm. Kalau di sini kita kasih lampu lagi di bagian sini beda lagi bedanya. Nah, misalnya saya kasih lampu di sini. Nah, berarti ini nanti susunan seri dan juga paralel nih. Nah, ini lampunya nyala. Yang ini yang lebih besar, lebih terang. Yang di sini karena dibagi menjadi dua, sehingga arusnya dia akan lebih kecil. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, ini contoh soal, misalnya ada tiga lampu, saya susun secara seri.
Ini arusnya berapa coba dihitung. Kalau ini kalau saklarnya saya hubungkan, berapakah arusnya? Rumusnya arus tuh V per R ya. V berarti 0,3. V tegangan dari baterai, R-nya R hambatan total. Kalau susun seri tadi rumusnya adalah R seri sama dengan R1 plus R2 plus R2, R3. Berapa arusnya? Coba yang bisa ditulis di kolom chat. 0,3. Iya, jawabannya adalah 0,3. Itu ya. Terus kalau kita susun secara paralel, saya jelaskan dulu rumusnya tadi ya. Eh, rumusnya tadi I sama dengan V per R. Nah, karena tadi adalah seri, jadi R seri. Kita cari dulu R seri. R seri itu sama dengan R1 plus R2 plus R3. Tadi masing-masing 10 ohm. 10 tambah 10 tambah 10 berarti 30. Nah, V-nya tadi 9. R-nya secara seri 30. 9 per 30 yaitu 0,3. Arus satuannya adalah ampere. Oke, nah kita coba yang paralel. Nah, coba dihitung berapakah paralel berarti Nol, satu per ya. tiga. 0,9. 0,9. Oke, coba kita simulasikan ya. Oh, harusnya besar banget. Oh iya, keliru. Saya sambungannya keliru. Nah, ini 2,7. Tadi jawabnya berapa? Hmm, ini ya caranya. Rumusnya masih sama. I sama dengan V per R. R-nya paralel. Berarti kita hitung dulu. Satu per R. Paralel. Nah, 1 per 10 plus 1 per 10 plus 1 per 10.
Sama-sama 10 berarti 3/10. Ini masih 1/R paralel. Nah, berapa R paralelnya? R paralelnya adalah kita balik. Jadi 10/3. Ini R paralelnya. Kemudian mencari arusnya. I, 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 I sama dengan V per R. V-nya 9, R-nya tadi 10/3 berarti 3,33 ya. Baru 9 bagi 3,33. Pertemuan adalah 2,7. Tuh, sampai sini paham? Jadi Paham. cara ngitung R paralelnya ini kan masih 1/R. Nah, hasil akhirnya nanti dibalik 3/10 jadi 10/3. Baru kita masukkan ke rumus ini. Itu untuk mencari arus, tegangan, dan juga hambatan. Oke, mohon maaf ini baterai laptop saya lowbat. Sebenarnya masih ada waktu 15 menit. Sebentar ya, saya cari colokan dulu. Hmm.
Oke, kita sambung lagi ya. Oke, ini soal yang tadi. Jadi jawabannya tadi apa? Berdasarkan simulasi dan analisis. Ini aja ya. Lampu satu mati dan lampu dua, balik. Lampu satu terang, lampu dua mati. Mana ini? Jawabannya A ya. Lampu satu tambah terang, lampu dua mati. Nah, berikutnya ini sedikit materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Nah, zat ini dapat terdiri dari satu unsur atau lebih. Unsur itu, kalian pernah lihat tabel periodik nggak? Pernah, Pak. Pernah ya, itu kan ada beberapa unsur atom. Ada helium, hidrogen, karbon, dan lain-lain. Nah, unsur itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga ya. Unsur berbentuk logam, metaloid, dan juga unsur non-logam. Nah, dalam malam ini kita fokus ke unsur logam dan non-logam dulu. Unsur logam, dia bisa berbentuk padat dan juga bisa berbentuk cair. Kalau padat, contohnya ada besi, emas, aluminium, terus timah itu berbentuk padat. Nah, apakah ada logam berbentuk cair? Ada, yaitu merkuri atau raksa, air raksa, yang biasanya buat termometer itu. Kemudian, eh, kalau unsur non-logam, berarti selain unsur logam dan juga metaloid, itu bisa berbentuk padat, cair, dan gas. Contohnya, kalau padat itu ada karbon. Karbon contohnya itu areng. Areng kayu atau batu bara itu termasuk karbon. Kemudian, kalau berbentuk cair, ada bromin. Hidrogen juga bisa berbentuk cair. Gas juga bisa berbentuk, hidrogen bisa berbentuk gas, bisa cair ya. Hmm. Ya, unsur logam sifat-sifatnya itu umumnya bersifat kuat dan keras, namun dapat berubah berbentuk jika diberi perlakuan seperti ditempa atau dilelehkan. Kayak aluminium, besi, emas itu kan bisa kita tempa menjadi bentuk yang baru atau kita bisa leburkan ya. Kemudian memiliki kemampuan yang bagus untuk mengantarkan listrik. Contohnya kayak aluminium, tembaga, dia bisa mengantarkan listrik. Bagus untuk kabel, bahan kabel. Kemudian yang unsur non logam, dia berbeda dengan yang logam. Dia tidak dapat diubah bentuknya dengan cara ditempa atau dilelehkan. Kalau ditempa dia akan hancur. Kayak contohnya karbon ya, karbon kayak areng. Areng kan kita nggak bisa tempa menjadi bentuk yang lain. Kalau kita pukul dia akan retak, akan pecah. Dilelehkan juga nggak bisa. Itu non logam. Termasuk yang berbentuk gas maupun cair ya. Kemudian tidak memiliki kemampuan mengantarkan listrik dengan baik. Tuh, nggak bisa. Dapat berupa padat, gas, dan juga cair. Contohnya, unsur-unsur non-logam itu ada karbon dengan simbolnya C, fosfor, simbolnya P, selenium, iodium, nitrogen, oksigen, fluorin. Ini dengan simbolnya masing-masing. Tuh. Ini tabel periodik ya. Tabel periodik ini disusun berdasarkan
jumlah atom dan juga golongannya. Jumlah atom eh, protonnya eh, hidrogen itu kan terdiri dari satu proton, satu neutron dan juga elektron. Nih. Kemudian helium dua ini maksudnya jumlah protonnya ya. Ini kan atom hidrogen kayak gini. Di tengah-tengahnya ada inti atom terdiri dari proton dan juga neutron. Di sekelilingnya itu ada elektron. Nih, satu itu maksudnya dia protonnya satu. Kalau di sini ada tiga, berarti yang tiga itu yang litium. Nah, di PET juga ada simulasi itu deh, simulasi buat atom. Ini share screen-nya kelihatan PET nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini ya, ada nomor atom itu kayak di tabel periode tadi kan ada hidrogen satu, helium dua. Ini maksudnya dia jumlah protonnya. Nah, ini kan terdiri proton, kemudian ada neutron, kemudian sekelilingnya ada elektron. Kalau protonnya dua, neutronnya juga dua. Neutron ini fungsinya buat menetralkan. Nah, ini ada satu, dua, tiga. Ini tiga itu kalau kita lihat tabel periodik itu adalah litium. Ya, ini. Ya, ada litium 8 ini maksudnya adalah nomor masanya, jumlah dari proton dan juga neutronnya. Ini ada berapa ini? Tiga proton, neutronnya ada empat, berarti tujuh ini. Tapi eh, tidak harus proton neutron itu sama dengan proton ya. Kalau dia terlalu protonnya tinggi, jumlah atomnya, contohnya ini ya, maka butuh neutron lebih banyak. Dia lebih stabil. Kalau neutronnya sedikit, ya nggak stabil akan terjadi peluruhan. Kayak gitu. Ya, kembali lagi ke perbedaan unsur dan senyawa. Hmm. Oke. Kalau senyawa, dia adalah gabungan dari dua atau lebih unsur yang berikatan secara kimia. Contohnya H2O atau air. Jadi hidrogennya dua, oksigennya satu. Ini yang putih itu hidrogen, ini bentuk molekul airnya. Hidrogen dua, oksigennya satu.
Nah, senyawa memiliki perbandingan komposisi yang tetap. Air, misalnya, selalu terdiri dari atas unsur hidrogen dan oksigen yang tetap jumlahnya. Senyawa yang berbentuk hanya dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara kimia. Jadi misalnya air ini H2O kalau kita rebus dia akan menjadi uap ya. Uap itu juga kandungannya masih tetap menjadi H2O. Dan kita bisa menguraikan hidrogen dan oksigennya ini dengan cara-cara kimia. Contohnya untuk mengambil hidrogen ini kita bisa menggunakan elektrolisis, menggunakan arus listrik untuk memecahkan atau menguraikan dari senyawa ini. Kalian pernah dengar berita kayak eh, Nikuba, teknologi Nikuba? Sempat viral itu, jadi ada berita seorang warga Indonesia membuat terobosan mesin baru. Mesin motor itu bahan bakarnya dari air. Namanya Nikuba, Nikubayu panjangannya. Pernah dengar itu enggak? Nah, berita itu ada benarnya tapi nggak tepat. Teknologi itu bisa memang untuk membuat benda itu apa itu mesinnya menghasilkan energi, tapi tidak efektif karena eh, mesin itu bahan bakarnya sebenarnya menggunakan hidrogen dengan cara menguraikan dari air. Jadi air kan dia mengandung hidrogen, diolah secara elektrolisis menghasilkan hidrogen. Nah, tapi dalam proses elektrolisis itu membutuhkan listrik. Listriknya dari mana? Dari aki. Tetap dia membutuhkan energi lain untuk menghasilkan hidrogen. Nah, itu bisa. Jadi senyawa kita bisa menggabungkan dari beberapa atom menjadi senyawa dan juga bisa menguraikannya dengan cara-cara kimia. Nah, kayak gitu. Molekul dan senyawa. Ini eh, jika di dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri atas dua atom atau lebih yang saling berikatan. Contohnya ada klorin, oksigen, ozon. Nah, ini molekul terdiri dari dua atom. Maksudnya dia sama-sama klorin. Klorin sama klorin ada dua jadi Cl2. Oksigen ada dua ini. Jadi O2 kayak gini. Atom oksigennya ada dua. Kemudian ozon ini dari tiga atom oksigen. Ozon itu molekul. Nah, kalau campuran dia gabungan dari beberapa senyawa atau molekul. Ya, dari unsur ya. Ini. Campuran terdiri atas dua atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Perbedaan antara campuran dan senyawa. Meski fisik terlihat berbeda dengan zat penyusunnya, tapi campuran dapat dipisahkan kembali menjadi zat-zat penyusun dengan metode yang tepat. Jadi campuran antara zat-zat, zat itu kan bisa berupa unsur, bisa senyawa. Gabungan itu dia menghasilkan satu zat baru kita sebut sebagai campuran. Contoh soal ini, berikut ini adalah beberapa bahan kimia yang sering ditemui. Bahan kimia 1 sampai 6 itu ada komposisi dan kegunaannya. Coba kalian cermati, ini yang termasuk kelompok campuran yang mana? Coba. Baterai lithium pasta gigi dan pembersih mulut yang C. Apa? Lithium pasta yang D ya. Oke, yang D. Coba.
baterai litium tersusun atas ion litium sebagai sumber ion yang mengalir di antara kedua noda yang dihubungkan dengan lautan elektrolit. Baterai litium ini dapat dicas kembali. Susunan dari baterai litium ini dari unsur litium, kan ada unsur litium. Berarti dia termasuk campuran bukan? Ternyata baterai litium ini tidak termasuk campuran karena bahannya dari litium. Litium itu nomor atomnya 3. Nah, berarti litium bukan. Kalau pasta gigi ya dia termasuk campuran. Terus pembersih mulut ini kan ada sebagai bahan utama, tapi dia campuran ya, tidak hanya H2O2 saja. Dia termasuk campuran alkohol, ini mikrorumus ini ya termasuk bukan campuran tapi senyawa. Kalau sabun ini gabungan dari NaOH dan juga ada karbonnya. Nah, berarti ini dia termasuk campuran. Gram dapur NaCl dia senyawa. Jadi yang termasuk campuran itu ada sabun, pasta gigi, pembersih mulut. Hmm, nggak ada jawaban yang tepat ini. C, Pak. Eh, Mungkin C, Pak, tapi alkoholnya diganti sabun. oke. Ini eh ya, yang penting kalian udah tahu bisa bedakan antara campuran dan juga senyawa ya. Kalau senyawa itu dia unsur-unsurnya sudah bergabung jadi satu, jadi zat baru. Tapi kalau campuran dia masih pada unsur-unsur sendiri tadi, senyawa sendiri, kemudian gabung jadi satu, dicampur gitu. Ya, kayak air sama sabun itu. Sabun kalau dia kan termasuk senyawa, hmm, jangan sabun. Air dan garam misalnya. Garam itu kita larutkan dalam air. Itu termasuk campuran ya, karena air, atom air dan juga garam itu tidak bisa menjadi unsur baru. Tapi unsur yang berbeda menjadi satu, hanya mencampur saja. Oke, sepertinya sudah cukup, sudah jam 9 lebih ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Semoga akan berhasil semuanya. Tetap semangat, banyak-banyak latihan soal ya. Bisa cari latihan soal apa itu AKMI atau apa bisa soal literasi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Terima kasih Kak Zaki dan adik-adik semua. Untuk hari ini sudah cukup. Selamat istirahat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.